Shalom, shalom. Selamat sore teman-teman semua. Selamat hari Minggu buat kita sekalian guys, dimanapun kita berada. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa menyertai dan memberkati teman-teman sekalian. Selamat hari Minggu buat kita sekalian ya. Jangan lupa teman-teman yang belum beribadah, silahkan beribadah. Masih punya kesempatan untuk hari ini, untuk datang ke gereja, untuk beribadah kepada Tuhan. Oke teman-teman, kita akan langsung saja menyimak bagaimana aksi kiamat beserta teman-temannya ya, membalbali para polemikus muslim ya. Yuk kita simak langsung guys ya. Yuk gaspol. Bocah 6 tahun. Aduh, terlalu jauh nih. Ini kan Jangan lupa ya, Muhammad nikahi bocah 6 tahun. Muhammad manusia beda. Muhammad udah di hak, jadi nggak ada manusia untuk bisa menirunya. Manusia nggak ada yang mampu menikah 11 orang, nggak ada. Perintah maksimal 4 orang. Nikahi bocah 7 tahun, diduga tiru Muhammad nikahi Aisyah. Ya itu Syekh Puji, itu manusianya aja, orangnya, bukan agamanya. Paham nggak? Itu orangnya, bukan agamanya. Anda pun bisa bego kalau nggak mempergunakan agama Anda dengan salah ya mengikuti tauladan Nabi. Jadi yang kita targetkan itu dalam agamanya, bukan pekerjaan manusianya. Anda juga bisa bego dalam melakukan Aku nanya, pastikan agama salah Anda enggak mencontoh kelakuan Nabi Faisal? berarti manusia yang bego, bukan agamanya. Agamanya sudah Aku nggak nanya itu. Salah enggak manusia mengikuti tauladan Nabi? Ya salah manusianya, berarti manusia yang bego, bukan agamanya. Logikanya seperti Anda. Berarti kamu udah sadar. Jika Anda tidak baik menggunakan Kristen Anda itu. Jadi sesuai manusianya. Dan kami mengajarkan tentang hal yang benar, nggak ada yang menjadi masalah. Ini Allahmu loh yang menyuruh Muhammad kawin dengan bocil 6 tahun. Dampaknya sampai hari ini. Nih, ini salah satu dampak. Ini 27 Maret 2022 ya. Belum lama. Ya. Ya, ini dampak dari ajaran agamamu. Apakah ini yang dipertanyakannya ketika Al-Azab ini muncul, apakah Allah nggak berpikir tentang masa depan sehingga dia mengajarkan hal-hal seperti ini? Apakah Allah tidak berpikir bahwa nanti manusia akan melakukan hal ini dengan mencontohi, ya meniru seperti yang terjadi dalam ini? Ini kan berkat dari apa yang dilakukan oleh Muhammad. Ya berarti itu manusianya, berarti itu bukan agamanya. Agamanya kan bilang ya Yuhan. Ya, berarti Allah mau bego. Bukan, ya Yuhan Nabi ke Nabi, bukan ke manusia. Di situ kita yang bego berarti. Itu perbuatan yang salah apa perbuatan yang bagus, Pak? Manusia yang itu yang dilakukan Nabi itu, yang dilakukan agama. Nabi itu, yang tidak, dilakukan Nabi itu, yang diceritakan itu bagus apa buruk? Kasta Nabi dengan manusia beda, coy. Ujung ke ujung. Cepuji ini. Oh, kultus. Cepuji ini bejat nggak? Manusia itu manusianya bejat. Iya. Cepuji ini bejat nggak? Manusianya bejat. Nikahi bocah 7 tahun Cepuji ini bejat nggak? Dia menikahi tapi. Menikahi bocah 7 tahun ini Cepuji bejat nggak? Saya tanya aja. Bukan, nggak usah bertanya. Anda udah pintar, udah pasti bisa mengelola sendiri lah. Ya saya tanya, ini kan agamamu. Saya otomatis mengatakan ini bejat, menurutmu? Dia menikahi. Pertimbangan itu. Dia menikahi. Ini saya suka nih ketika kamu mulai pelin-pelan ya. Nikahi bocah 7 tahun, Cepuji ini bejat nggak? Manusia itu ya. Bejat tidak? Emang itu manusia. Bukan manusia, Pak. Hah? Ini bejat tidak? Ya bejat tidak Cepuji ini? Saya tanya. Itu manusia bejat yang menyalahgunakan agama. Berarti Muhammad memakai agama untuk jadi bejat juga begitu? Beda. Itu Anda nggak paham tentang perjalanan zaman. Zaman dulu itu umur 9 tahun itu udah sekarang itu 19 tahun gitu. Kayak logikanya bulan itu dulu dekat. Mau dikali 2 ya. Makanya Nabi bisa membelah bulan. Sekarang bulan Nabi bagus apa buruk, Pak? Meneladani Nabi bagus apa buruk? Tunjukin ya. Kumisan udah jenggotan umur 12 tahun zaman dulu. Sekarang kita masih botak aja, bulu kontol aja masih botak.
Gitu, Dia kita maunya harus paham dikali dalam dua, zaman. bro. Jadi zaman dulu gini loh, nenek kita aja ukur apa tinggi badannya aja nggak lebih tinggi dari kita, apalagi orang zaman Nah, zaman dulu aja tinggi-tinggi, abad sekarang kita ke-6. pendek-pendek. Ya karena berkurang. Ada yang berubah. Aku tunjukin, bro. Ini ada tesis ya, tesis tentang perkawinan dini. Nih, sejarah perkawinan dini. Jadi di sini diceritakan ya, zaman Yunani kuno, seorang gadis di Yunani itu dijodohkan pada umur 5 tahun dan menikah pada usia Nah, rata-rata itu 14 zaman dulu kan. sampai Ya, 15 tahun. Tuh, ya, nikahnya tuh umur sekian, bro. ya, itu betul itu zaman dulu Yunani. Karena Bukan dulu 6 sudah tahun kan? tua. Kalau Muhammad kan 6 tahun. Enggak, 9. Oh, 6 Itu tahun Yunani kuno. dikawinin, Yunani kuno itu 9 tahun 300 tahun sebelum dikawinin. Nanti sudah nanti Nabi. saya kasih yang lebih parah, bro. Dan mempelai prianya itu sekitar 30 tahun. Loh, kalau kamu gini berarti kan 60 tahun, bro, umurnya kan nggak mungkin. Sama aja. Jangan dilebay-lebaykan zaman dulu orang-orang SD udah kumican. Enggak, sama aja. Ya, Anda belum Umur terjun 7 ke sana. tahun yang sama. Anda nggak berhak bilang sama aja. Sedangkan Anda belum terjun Nih, di zaman dahulu gitu. Gak bisa kita Romawi bilang gitu. kuno. Lo enggak, ini sejarah. Harus pakai Ini akal dan sejarah. otak. Kita nggak tahu zaman Kalau dulu Anda gimana. yang Kita nggak punya bilang akal sama aja. gimana Berani saya mau Anda bilang? bilang Nih, sama aja. ini bro, saya kasih tahu di Romawi kuno, ini pernikahan dini loh. Ini Itu pada tesis loh. tahun Romawi kuno itu, oke. 530 Masehi ya. Ya. Usia legal seorang mempelai wanita menikah adalah 12 tahun. Nah, iya. Dan prianya ini 14 tahun. Nah, Muhammad kan 6 tahun. Jadi masih setengahnya lagi. 9, nggak ada 6. Itu 6 nggak ada. 9 di Ya. sejarah kita 9. Sejarah Anda aja 6 dibuat Ya, untuk ya, mencari ya, kesalahan. 9 tahun. Mesir kuno. Usiamu menikah di Mesir kuno untuk wanita itu 12 atau 13 tahun dan laki-laki 14 tahun. Ya. Lalu di Cina. Di Cina di sini dikatakan usia menikah itu ada yang 15 tahun. Ya, ada yang 25 tahun. Ya. Lalu di Eropa pada abad pertengahan wanita kelas atas biasanya menikah pada usia 12 tahun dan maksimal 14 tahun. Lalu sedangkan laki-laki biasanya menikah pada usia 17 tahun. Jadi ya kurang lebih umum ya. Umum zaman Ini- dulu. Kalau zaman ini sekarang kan pernikahan- 30 tahun laki. Ceweknya Pernikahan 20, dini, 23 gitu. Iya, Cewek standar kan sekarang 23, diturunin 20 udah banyak yang nikah gitu. Ya, Sama kayak Jadi 12, 9 gini, ada Bro. 3 tahun. ya. Jadi begini. Masuk Jadi akal. ketika Muhammad menikahi Aisyah umur 6 tahun dan menggauli umur 9 tahun, itu kan sebenarnya udah suatu hal yang di bawah keumuman pada zaman dahulu kala, betul nggak? Karena kan di sini kan nggak ada yang dari 9 tahun digaulinya. Di sini menikahnya 14 ya. 14. Romawi kuno di sini perempuannya 12. Di sini wanita 12. Ya 12 tahun ke atas semua lah kira-kira. 15, 12 ya kan? Betul nggak? Di atas 12 tahun semua kan? 12, 14. Betul? Karena anak umur 9 tahun itu kan kira-kira dia masih kelas 3 SD. Halo? Dulu azananya di awal gitu, umur 4 tahun aja udah SD, 3 tahun gitu ya. Di sana tuh lebih dini. Oh 3 tahun Hanya- enggak? Belum SD bro, 3 tahun itu masih belajar jalan. Ya sekarang. Ada aja Kang. Ini ya bro ya, saya kasih tahu data selanjutnya nih. Ini di Musnad Imam Ahmad ya, jilid 22. Kita bisa cek halaman 411 ya. Di sini dikatakan ada hadisnya catatan kaki 701. Di sini sanadnya sahih ya. Terus Kita baca ceritanya dari Yakub menceritakan dan seterusnya ya. Ini sanadnya, terus dari Ikrimah Maulana dari Abdullah bahwa Rasulullah
SAW melihat Ummu Habibah binti Abbas telah melewati usia di atas bayi yang disapi. Ini kira-kira umur berapa Bu kalau bayi disapi? 4, Lepas musuh 3. 3 tahun ya. 2 tahun, 2 tahun. 2 tahun sampai 2 Dua. tahun ya. Ya. Terus dia berkata, lalu beliau bersabda, ini baginda, seandainya, lu udah langsung membayangkan yang baginda, seandainya putri Al-Abbas ini sudah balik. Jadi anak yang masih bayi ini ya 2-3 tahun ini, dibilang seandainya nih anak udah Ditaksir balik. gitu ya? Ya, seandainya dia udah balik. Sedang aku masih hidup, pasti akan menikahi dia. Kenapa baginda ngelihat anak yang baru 2-3 tahun udah membayangkan dia balik terus mau dikawinin? Itu kenapa? Ada masalah apa? Waduh. Nah, nggak ada masalah, biasa aja. Ada masalah apa? Jadi ingat yang hiper-hiper anak, tadi. melihat anak yang masih belum ada bentuknya umur 2-3 tahun terus mau dikawinin, itu ada masalah apa? Nggak ada. Anak umur 2-3 tahun itu belum kelihatan montoknya, masih belum kelihatan seksinya gitu loh, masih belum. Kakek umur 54 tahun ngelihat anak bayi mau dikawinin, itu apa? Bayangin apa? Seandainya ini udah haid, udah dewasa, mau dikawinin. Ini anak masih bayi loh. Normal gak kira-kira? Atau kalau ada temenmu datang ke rumahmu, kamu punya anak bayi, terus bilang, nih seandainya anak ini udah besar tak kawinin ini. Tapi posisi bentukannya masih bayi, mau dikawinin. Iya, ya nggak ada masalahnya. Apa bedanya kita dulu, kita kalau Ini masalah bro, ini namanya ada bayi, pedofilia. ini bayinya lucu Namanya sekali, pedofilia. cantik. Kalau udah besar, pasti Anak masih cantik kan. Anaknya pada bayi, ibunya. udah dibayangkan seandainya dia itu sudah haid. Gak ada masalah. Masalahnya di mana itu? Saya aja nggak nemu masalah. Gak menemukan masalah loh. Gak ada. Itu kata-kata biasa. Ya itu memang itu. Oh, kamu kalau anakmu digituin sama orang biasa aja. Ya nggak apa-apa. Ya itu Gak kan apa-apa. basa-basi. Seandainya Putri, seandainya anakmu ini kalau udah gede nih. Itu ya, cantik bro, banget, kecilnya aja cantik, apalagi udah gede. Bro, kamu ada anak perempuan nggak? Nyapa. Ada anak perempuan? Nggak ada, saya belum nikah saya. Oh, belum nikah. Oh, belum nikah. Punya pacar? Nggak. Nggak punya. Nanti kalau kamu punya pacar, bilang ya sama pacarmu nanti di surga, nanti saya perawani nanti pacarmu. Saya perawani terus. Nggak apa-apa, nggak punya Nanti pacar saya. Nggak niat pacaran saya. Nikah saya. Jadi tadi kan udah bahas tentang surga. Jadi nanti di surganya itu kayak pacarmu, anak perempuanmu nanti diperawani terus. Nah, nabimu nanti juga kayak begini kelakuannya. Ketika semasa hidupnya lihat anak kecil baru lepas sapi umur 2-3 tahun. Lalu mau mengatakan seandainya anak ini sudah balik sedang aku masih hidup, pasti akan kunikahi dia, udah ditandain dari kecil. Ya itu kan fiktif, suatu yang fiktif, kata-kata seandainya suatu yang 50-50. Tidak, satu tidak terjadi, setengahnya tidak terjadi. Itu hanya perumpamaan. Jadi kalau itu bukan perumpamaan, ya kalau dia udah gede, tapi udah menunjukkan niatan. apalagi kalau gede, pasti saya nikahin. Itu udah menunjukkan niatan. Nggak ada masalahnya. Itu mah tergantung sudut pandang. Ibaratnya gini. Sudut pandang kita baik kan. Itu kalimatnya, contoh kalimatnya gini, seandainya aku ngelihat mamanya Faisal udah kuremas dadanya. Nah, kalau gitu apa enggak? Itu emang itu nggak sesuai dengan, nggak selaras dengan perumpamaan. Selaras. Enggak. Yang Selaras. seperti ini. Kamu punya anak. Iya, anaknya lucu banget, anak emas nih. Perempuan ya, namanya siapa? Khadijah. Oh, lucu banget ya kalau udah gede. Terus saya masih kecil, kayaknya saya nikahin deh. Enggak ada masalah. Itu basa-basi. Oh, itu dia nggak bilang masih kecil. Dia nggak bilang kalau saya masih kecil, nggak bilang gitu. Masih hidup berarti otomatis masih selaras dengan dia. Iya sama kan. Umurnya, kan. Kalau aku ngeliat Mama Faisal kuremas dadanya ya sama kan. Enggak ada, enggak beda. Sama. Itu kan mama bukan anak. Iya sama kan, kalau intinya kan sama-sama nanti kalau suatu saat melihat Beda. sama. Beda perumpamaan sama ini. Ya sama lah kan. Tidak nanti selaras. juga Muhammad kalau bayi itu udah gede, Muhammad pasti ngeremas dadanya kan. Ini menikahi bukan meremas dada, Ya mensucikan. menikah juga, iya ada juga nggak ngeremas dadanya kan. Muhammad kan suka ngeremas dada, menyusui pria dewasa ya suka kok. Ya itulah otak yang ini bermasalah itu. Ya itu otak nabimu.
Tapi mulut Anda seperti itu. Mulut saya niru Muhammad. Itu contoh Muhammad itu. Ya, berarti Anda tidak paham prinsip stoikisme. Enggak, Anda yang nggak paham kalau Muhammad itu pedofil. Itu anggapan manusia kafir. Iya, anggapan Anda. Dikatakan zaman dulu ada manusia kafir yang berkata-kata Itu hukum. Nabi. Udah tahu kita zaman dulu. Zaman dulu aja udah ada apa? Kalau zaman dulu Allah memperbolehkan pedofil. Bukan Maksudnya pedofil, zaman dulu Allah itu berkeliaran membiarkan manusia berpedofil gitu. Tidak, Hukum macam-macam. tidak ada perintah itu. Itu Ya Nabi kalau gitu Muhammad, kenapa bukan Muhammad manusia kawini seperti anak kita. umur 6 tahun? Gak ada. Menikahi itu umur 13 tahun, 9 Umur 6 tahun. 12 tahun, lihat di Google. Umur 6 lihat. tahun Muhammad menikahi Aisyah. Cabut dia. Keluar dari aplikasi itu. Ya nggak pantas lah kakek-kakek umur tua ngeliat bayi pengen dinikahin. Nggak pantas. Kalau masih ngomongnya gini, seandainya kalau nanti saya masih hidup dan anakmu sudah besar, ku gendong, ku jadikan anak, ku berikan sebagian hartaku. Nah itu masih masuk akal. Tapi kalau dinikahin, Sudut pandang sesuai sudut pandang itu. sudut pandangmu Intinya berarti sesuai sudut buntu. pandang. Berarti Itu sudut namanya pandangmu nggak Makanya sopan jelas di dalam makalah di depan kita nih orang ya. tuanya loh. sudut pandangmu Halal buntu. haram, khojal haram. Iya. Itu nampak jelas itu. Aura kita, diri kita Itulah itu makanya dipenuhi dengan positif. dari Saya tadi kami menghina semua orang melihat Kristen, kamu itu itu nggak pernah berpikiran saya. sempit. Karena saya paham. Berpikiran Perjalanan mereka sempit karena bagaimana. menganggap Muhammad itu yang ngomongnya nggak sopan, lucah, bener. Coba definisi pedofil itu apa? Coba sekarang dicek. Tadi kan nggak terima umur 6 tahun dinaik-naikin. Oh 6 tahun, padahal itu umur 6 tahun udah dimufakatat loh. Muhammad udah menggesek-gesekkan alat kelaminnya ke dalam paha Aisyah. Jadi umur 9 tahun itu baru dihajar. Makanya Aisyah itu kan mandul kan. Kenapa? Karena alat reproduksi dari anak yang masih anak-anak itu bisa rusak. Ya, makanya aturan nikah sekarang kan 18 tahun. Makanya Aisyah itu nggak bisa punya anak karena memang rusak. Iyalah, Ya, umur nikahnya. masih bocah udah dirudal paksa. Iya. Nah sekarang Nggak di benar sini itu umur 9 tahun. anak umur 2-3 tahun loh mau dikawinin. Nah, Jadi itu apa kira-kira masalahnya sama pedofil Anda nggak? kalau seperti itu? Jadi itu pedofil Apa nggak? masalahnya Nggak, sama ini kan Anda? Nabi Anda Dari kan sini suri yang teladan. manusia mengambil yang kesimpulan batas Muhammad pemikiran itu manusia itu terbatas. tidak berakhlak. Ya mentoknya sampai sini pikiran manusia ya taunya itu aja. Maka dari sini kita bisa mengambil kesimpulan Muhammad itu tidak beradab. Ajaran Islam itu ajaran yang melegalkan penjahat kelamin sebagai nabi. Penyimpulan itu aja untuk satu. Coba agama Anda urus agama Itu Anda. tidak bermoral, kawan. Saya nggak Kalau pernah Anda punya pikiran, ngehina atau kalau Anda punya menjelekan Yesus pikiran, atau apa. Malah saya membaikan karena saya sebaliknya paham kami juga tidak kisahnya. menghina, kami Dia cuma lebih tahu nyodorin daripada kamu tuh saya dalil. mereka. Ini lo lihat Muhammad ini penjahat kelamin. Jangan Jangan dimuliakan. dihafal. Kelakuan Muhammad tidak layak dipuji. Bagaimana orang seperti ini mau kamu anggap sebagai nabi? Kamu sembah-sembah sebagai Tuhan juga. Enggak saya Minggir sembah enggak? Nabi itu. Kamu Nabi itu menyembah salah. Muhammad. Bahkan Allah dan para malaikat menyembah Muhammad. Salat ke Muhammad. Al-Ahzab 56. Allahumma Bayangkan. sholli, bersolawat, bukan sholat. Ya, salawat akar katanya salat, menyembah, berdoa. Tidak, berdoa itu kepada Tuhan. Nabi itu risalah. Nabi itu risalah yang mulia. Sama seperti Yehuda, siapa itu? Nabi Isa, risalah dia. Menyampaikan, sembahlah Tuhan. Malah disembahnya, orangnya malah disembah. Kadang manusia itu penuh dengan kekurangan pikiran. Disuruh ini malah ini, kayak Israel gitu. Manusia kayak kita nih kan lemah, pikirannya terbatas. Disuruh nyembah Allah, sembah manusianya. Karena gak mampu lihat Tuhan, jadi yang ada di depannya yang suruh. Di mana? Kamu bernarasi liar dari tadi ya. Ya, ketika hal-hal itu aja kalian nggak tahu membedakan mana yang benar-benar ajaran Tuhan,
dan mana yang benar-benar itu ajaran manusia. Ajaran Tuhan itu satu, Islam, Muslim, berserah diri. Islam, sejak kapan Islam itu menjadi ajaran yang paling benar? Semua itu dari zaman Nabi Adam, Isa itu semuanya itu. Loh, tadi dari Satu, kamu agama bilang satu. bahwa zaman Nabi Adam itu ada apa? Sekarang kamu mutar-mutar tawaf itu siapa yang nyuruh? Ayat tadi ya. Apakah dalam Islam itu mengajarkan tentang bagaimana kawin-kawin terus Muhammad itu bebas kawin gitu? Apakah itu yang diajarkan oleh Islam? Hah? Itu bukan mengajarkan kepada manusia, tapi untuk Nabi, untuk Iya. Tadi Apakah ada nih Muhammad? ayatnya Sekarang dari saya tanya aja. sendiri itu. Sekarang saya tanya aja. Apakah Muhammad lebih tinggi dari firman Allah? untuk Nabi itu untuk Nabi. Ya, apakah Muhammad lebih tinggi dari firman Allah? Tidak. Terus kenapa Muhammad tidak mengikuti apa yang difirmankan oleh Allah? Itu Allah memfirmankan untuk Nabi. Kamu logikanya gimana sih? Allah memfirmankan Ketika firman Allah itu menjadi hukumnya atau tidak? tidak lebih tinggi karena yang memegang firman itu Loh, Tuhan. terus kenapa kalau kalian itu disuruh kawin sampai 4 Muhammad lebih? Iya, ya karena manusia kita terbatas kan. Terbatas kan. Loh, Muhammad dengan firman Allah, saya ngomongnya itu aja. Udah turun ya. Loh. Udah turun. Ini ada Harahap, halo Harahap dengan 0404. Ya, selamat malam. Kiamat, kiamat, Ya. kiamat. Bentar Bu, Kau supaya punya kita ada tanya dulu. data nggak? Ada. Oh, silakan. Halo. Ya, ini Islam atau Kristen, Harahap sama 0404. Silakan. Iya. Islam. Islam dua-duanya ya? Iya. Oke, Ya, silakan Bu sebelum Esther. itu aku cuma satu pertanyaan sebentar. Ada nggak kiamat menemukan data di zaman-zaman dulu pernikahan anak-anak dengan yang udah kakek-kakek? Kalau anak-anak dengan yang muda dengan muda ada. Anak-anak dengan kakek-kakek ada nggak? Rata-rata di zaman kuno itu ya, itu umur 12 tahun ke atas. Adapun Dan yang gini, 5 ya. tahun itu betul-betul di Cina pedalaman. Ya, tapi kalau di timur itu 12 tahun ke atas. Apakah pasangannya kakek-kakek? Ya, kalau yang batas awalnya 12 ya sebenarnya proporsi ya. Kalau sama kakek-kakek ya udah jauh. Oh, soalnya tapi saya kan pernah mencari ada tokoh-tokoh yang anak-anak pernikahan dini, anak-anak dengan yang anak-anak Ya, muda, istilahnya begitu. ya masih Ada seumuran. yang muda Masalahnya dengan itu kakek-kakek. yang diomongin nabinya, bukannya orang biasa. Ya. Aku Ya itulah. ini kan Justru kalau saya gini loh Bu, standarnya pasti Udah di ban lagi tuh. Nabi itu moralnya lebih tinggi daripada yang biasa-biasa. Setuju? iya, Perilakunya dia lebih bagus. harusnya lebih Iya, bagus. mestinya kayak gitu. Iya, karena apa yang diajarkan itu orang akan mengikuti. Nah, ini parahnya ketika waktu Nabi membuat suatu hal dan dicontohi oleh apa yang tadi dikatakan. Syekh Puji meniru Muhammad. Karena Muhammad diagungkan, dimuliakan. Bahkan Allah pun aja sama malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Bagaimana Syekh Puji nggak ngikut coba? Nah, yang menjadi masalahnya ketika waktu disuruh kawin, apakah Allah nggak berpikir bagaimana kakek-kakek dinikahin dengan bocil 50 tahun, dinikahin dengan umur Urgensinya ya. 7 tahun? Iya. Jadi lebih Apa ke urgensinya? urgensinya itu menikahi anak-anak itu apa sih kira-kira? Sampai tadi anak umur 2-3 tahun pun Baginda mengatakan seandainya anak ini sudah balik pasti ku kawini dia. Nah, urgensinya itu apa? Seorang yang udah berumur itu mencari lawan yang tak sepadan. Binatang aja itu nggak akan menggauli atau mau punya hasrat sama anak-anak gitu loh. Binatang dia tahu lawannya itu harus yang sepadan umurnya. Nanti aku sampai akan menunjukkan Aisyah yang adalah bocil itu sampai dia dilakukan KDRT oleh Baginda karena kelakuannya yang masih seperti anak-anak. Bentar. Kami di sini kan mau nanya nih kan. Ini yang kita bahas tentang Aisyah kan?
Ya, Bukan, tentang Iya, oke. bukan cemoteh-cemoteh ngomong-ngomong gitu kan. Iya, silakan bro. Ini kan tentang kepedofilan. Nah, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu kan menikahi Aisyah bukan atas keinginan dia sendiri. Itu kan perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, apa urgensinya? Oh, bukan. Kalau perintah tidak, bro. Saya bisa tunjukkan bukti-buktinya itu bukan perintah. Bukan perintah dari Allah, tapi kemauan Muhammad bahkan untuk mengambil Aisyah. Ini ya, aku bisa tunjukkan dari Abu Bakar di dalam Bukhari 4691. Ini ya, Oh, aku sebentar. tunjukkan hadisnya. Kalau memang perintah pun apa urgensinya? Bukan perintah, ini kemauan Muhammad itu bahkan. Nih. 473891. Nah, ini ya. Hadis Bukhari 4691 sahih ya, ijma ulama. Gimana? Bro, udah kelihatan? Udah. Keluar dari aplikasi ya. Harap. Coba dibaca dulu. Teman-teman bisa cek ya. Udah kebaca, harap? Udah, bentar. Udah. Itu kan data di situ kan? Kalau kamu mau catat aja, kamu cek kalau tulisannya nggak seperti ini. Iya. Bukhari 41. Iya, maksud. Saya open cam. Iya, bro. maksudnya. Ini saya open cam sehari. Iya, itu tahu. Maksudnya kan Jadi itu kan yang terpenting kan intinya. Benar, ini saya tunjukkan. Oh, tidak seperti itu, Bung. Ya, Muhammad di sini mengitiba atau meminta Aisyah kepada Abu Bakar. Terus kita lihat perkataan Muhammad seperti apa. Maka Abu Bakar pun berkata pada beliau, sesungguhnya saya adalah saudara Anda. Ya, lalu Muhammad bersabda, kamu adalah saudaraku di dalam dinullah dan kitab-kitabnya, dan dia Aisyah adalah halal bagiku. Ini perkataan Muhammad sendiri mengatakan kalau Aisyah itu halal baginya. Bayangkan ada calon ini ya, ada menantu yang berani-beraninya ngomong seperti ini. Mentang-mentang saudaranya sendiri, maka anak kecil dari saudaranya itu langsung dihalalkan bagi dirinya sendiri. Ini Muhammad yang menghalalkan. Gitu loh. Ngerti ya? Jadi jangankan anaknya sendiri ya. Jangankan bocil. Anaknya sendiri aja itu mandi bareng sama Muhammad. Fatimah. Ngerti nggak? Waduh, ini kok keluar dikasih. Udah ngerti, bentar. Itu Bro, bentar. ini kan, ya kan. Ini kan masih anak nih. Masih anak. Masih siapa? Anak dari saudaranya dikawinin. Lu ngomong terlalu banyak, akhirnya suara lu nggak kedengaran. Suara saya jauh. Nggak, suara lu macet-macet, nggak ada fungsinya. Jadi karena kamu keluar dari aplikasi. Nggak, aku nggak keluar dari aplikasi. Nah, sekarang aku jelasin ya. Child abuse atau pelecehan seksual. Allahul musta'an. Kita jawab perihal ini dalam beberapa poin. 1. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi Aisyah atas perintah Allah. Mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi Aisyah ketika Aisyah masih kecil? Jawaban yang paling utama atas pertanyaan ini adalah karena pernikahan ini merupakan perintah dari Allah Ta'ala. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Aku diperlihatkan dirimu dalam mimpi 2 kali. Aku saksikan engkau tersimpan dalam sebuah wadah sutra. Lalu dikatakan kepadaku, ini adalah istrimu. Ketika aku buka, ternyata ada wajahmu. Maka aku mengatakan, kalau ini dari Allah, maka akan terlaksana." Hadis riwayat Bukhari. Jika sudah merupakan perintah Allah, lalu apakah ada alasan untuk tidak menaatinya? 2. Aisyah radhiyallahu anha bahagia menikah dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang kafir, liberal, dan orientalis menggambarkan bahwa Aisyah radhiyallahu anha merasa tertekan, tersiksa
Udah. Ya udah, berarti kan terbantahkan. Di situ ngomongnya Muhammad ngakunya dari Allah, tapi ternyata di belakang layar Muhammad ngomong sendiri sama Abu Bakar kalau anaknya dia itu halal bagi Muhammad. Jadi yang menghalalkan Muhammad sendiri tuh. Gitu loh. Nah, terus salahnya di mana lagi tuh? Ini juga menunjukkan betapa besar dan mulia akhlak Nabi kepada Aisyah radhiyallahu anha dan betapa besar pemuliaan beliau kepada Aisyah istri beliau sehingga Aisyah merasa bahagia. Tidak sebagaimana digambarkan oleh orang-orang nista itu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kejam, kasar, dan arogan kepada Aisyah. Hada buhtanun adzim. 3. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat mencintai Aisyah. Aisyah radhiyallahu anha adalah wanita yang paling dicintai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Amr bin Al-As radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa orang yang paling kau cintai? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Aisyah. Aku bertanya lagi, kalau laki-laki? Beliau menjawab, ayahnya Aisyah, yaitu Abu Bakar. Aku bertanya lagi, kemudian siapa lagi? Beliau menjawab, Umar. Hadis riwayat Muslim. Tuh, Dalam apa, hadis dari menjawab Abu Musa apa? al-Ash'ari radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya Dari lelaki yang perkataan itu kemuliaannya menjawab sempurna apa? itu banyak, dan tidak ada wanita yang kemuliaannya sempurna kecuali Asyah istri Fir'aun, Maryam bintu Imran, dan keutamaan Aisyah dibanding para wanita, sebagaimana keutamaan sarid, yaitu roti gandum berkualitas, dibandingkan dengan seluruh makanan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jika demikian, bagaimana mungkin digambarkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperlakukan Aisyah dengan buruk, arogan, penuh kekerasan, dan semisalnya? Bagaimana mungkin seseorang memperlakukan secara buruk orang yang paling ia cintai? 4. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan maniak seks. Beliau sebagai seorang Nabi terakhir dan sebagai Rasulullah, tentu banyak sekali wanita yang berharap menikah dengan beliau. Dan beliau pun boleh menikah dengan banyak wanita. Jangan dengerin yang karang-karangan. Sahih Bukhari atau hadis saja nggak disebutkan ayatnya berapa. Mengawininya sebagai pengkhususan bagimu, bukan untuk semua orang mukmin. Quran Surat Al-Ahzab ayat 50. Andaikan beliau maniak seks, tentu sudah beliau nikahi semua wanita cantik. Kan dulu, harap jangan putar seperti itu. Iya, di sini manusia loh, bukan penonton video. Kalau kamu mau nonton, kita tinggal nonton aja. Coba kasih dalilnya. Kita adu data di sini, bukan adu congor. Ngarang-ngarang kayak gitu juga bisa. Itu kan dari kasih data, datanya. Lah, kok ngarang-ngarang? Apa yang dikatakan di video itu? Itu dari data, bro. Itu udah Datanya jelas, mana? Coba kau tunjukkan tadi. Hadis Bukhari berapa? Bangsa Arab dulu emang Kalau membolehkan. Makanya kalau Iya, coba putar, kasih aja datanya di situ. Makanya kalau mana? punya telinga itu mendengar. Ya, kalian itu boleh mendengar. Silakan aja. Nggak usah banyak bicara. Ya, tadi kan sudah saya tunjukkan hadisnya dalam Bukhari 4691. Kamu perhatikan, bahkan tadi pernyataan itu terbantahkan loh. Menunjukkan jati diri enggak? Oke, saya mau menunjukkan. Tapi untuk host bisa menunjukkan jati dirinya enggak? Bisa, kenapa? Oke, sok silakan. Orang supaya apa? Jadi kamu respon ya? Udah jelas berarti. Ya jelas. Botol, lu mau apa sih sebenarnya? Mau turun, mau ngomong-ngomong doang, congor-congor doang, turun. Jadi bawa data ya. Ini loh, tadi kan klaim dari siapa ini namanya? Rahat kan dibilang ya, kalau keputusan menikahi Aisyah itu adalah keputusan Allah. Di sini saya tunjukkan Muhammad itu ngomong sama Abu Bakar gak seperti itu. Sebutlah itu Muhammad ngomong sama Aisyah itu seperti itu. Tapi ketika ngomong sama Abu Bakar begini doang, maka Abu Bakar pun berkata bahwa sesungguhnya
saya adalah saudara Anda. Lalu Muhammad bersabda, kamu adalah saudaraku di dalam dinullah dan kitabnya, dan dia Aisyah adalah halam bagiku. Langsung menghalalkan, Muhammad sendiri yang ngomong begitu kepada saudaranya. Nah, jadi di sini saya menunjukkan bahwasanya ya Muhammad yang menghendaki untuk mengawini Aisyah, anak dari Abu Bakar. Karena Abu Bakar ini saudaranya. Nah, betapa tidak sopannya ketika ada menantu tiba-tiba ngomong sama orang tuanya, anakmu itu halal bagi saya. Itu loh. Ngerti nggak? Suaramu putus-putus nggak dengaran, udah. Putus-putus. Yang lain kedengaran nih, nah putus-putus. Makanya jangan ngoceh aja. Yang lain putus-putus nggak? Beroskopat, suara saya cukup putus-putus nggak? Jelas. Lancar-lancar aja, kenapa? Jelas kok, dia putus-putus. Jelas kok. Semua di bawah bilang jelas kok. Dari saya juga jelas, saya pun dengarnya jelas. Berarti bapaknya saja, dianya saja yang signalnya nggak bagus. Iya. Dan begini ya, jangankan bocil ya, anaknya sendiri aja diembat mandi bareng loh. Anaknya sendiri, anaknya Muhammad sendiri. Aduh, aku belum pernah itu. Mana datanya mana? Mana kenapa bilang anak gadisnya Muhammad? Iya nih. Jadi anak gadis, jadi Muhammad ini satu kamar mandi bareng sama anaknya sendiri. Dan anaknya ini posisinya masih gadis, umur kira-kira masih 18 tahun kalau dihitung nanti spesial umurnya. Ya. Jadi ini kepergok sama orang ceritanya. Ya, ini hadisnya sahih ya. Anda cek ya. Di dalam Tirmizi 2658. Ya. Di sini cerita dari Ummu Hani. Ummu Hani berkata, aku pergi menemui Rasulullah di tahun penaklukan kota Mekah. Aku menemui beliau ketika beliau tengah mandi. Ya, sementara Fatimah yang adalah anaknya Muhammad yang dipenaklukkan Mekah itu ya kira-kira umur 18 tahun ya. Menutupi beliau dengan sehelai kain. Ya, satu kamar mandi. Lalu Ummu Hani berkata, aku lalu mengucapkan dari mana? Yang ini tengah mandi. Tengah mandi itu cuma Nabi Muhammad. Satu kamar mandinya di mana? Loh, gimana sih kamar nih? Jadi di sini si Ummu Hani ini menemui Muhammad ketika Muhammad itu tengah mandi. Sementara Fatimah menutupi Muhammad dengan selai kain. Kamu lihat setelahnya ini akan jelas. Ummu Hani berkata ceritanya kain, karena dia tidak mau ayahnya sabar belum sampai bawah bro. Belum sampai bawah. Bacanya belum sampai selesai nih ya. Ummu Hani berkata, aku lalu mengucapkan salam. Ya, jadi Ummu Hani itu mengucapkan salam. Beliau bertanya, siapa itu? Jadi ketika di dalam kamar mandi, Muhammad ngomong, siapa itu? Aku menjawab, saya Ummu Hani. Dia bersabda, selamat datang Ummu Hani. Ya. Lalu dia menyebutkan hadis ini. Jadi ketika Muhammad itu sedang di kamar mandi, ya tengah mandi, di sini Ummu Hani mendapati Fatimah, ya, yang kemudian menutupi Muhammad itu dengan sehelai kain. Ngapain anak gadis umur 18 tahun sama bapaknya sendiri di kamar mandi bareng, lalu ketika kepergok Fatimah nutupin pakai kain. Nutupin apa itu? Burungnya Muhammad atau apa? Kira-kira? Atau nutupin badannya sendiri yang telanjang atau gimana? Di dalam kamar mandi, normal nggak kamu menemui gini, misalkan kamu lihat bapakmu sendiri. Nih, saya kasih tahu bro, bapakmu satu kamar mandi sama saudara perempuanmu yang masih SMA, terus tiba-tiba saudara perempuanmu menutupi kain gitu. Nggak tahu nutupin apa, entah dadanya atau burungnya Muhammad yang ditutupi pakai kain atau apa. Dan kalau kamu lihat di dalam bahasa Arab ini sebenarnya junub. Mandinya ini bukan mandi biasa tapi mandi junub.
Ya. Mandi junub itu habis apa? Habis berhubungan seksual kan? Di situ Ngapain dibilang Muhammad di mandi mana? junub Berdua sama di kamar mandi Fatimah? di mana? Bukan Bapak. Itu Nabi Muhammad sendiri yang di kamar mandi. Habis itu Iya, datang seorang tamu. begitu bro. Kamu baca, aku menemui Muhammad di penaklukan kota Mekah. Aku menemui Muhammad ketika Muhammad tengah mandi. Sementara Fatimah menutupi beliau dengan selai kain. Iya, sedang mandi. Kalau orang sedang mandi masa ditemenin? Yang nemenin anak gadis. Gimana dibilang ditemenin? Loh, kalau dia menutupi, masa kalau dia menutupi berarti dia bisa menutupi dari kamar atau dari ruang tamu? Menutupi beliau dengan selai kain. Itu banyak menutupi itu. Fatimah bisa mengasih pakaian kepada Nabi Muhammad agar auratnya tertutup. Gini loh Pak, menutupi dengan sehelai kain berarti sebelumnya terlihat toh. Terlihat yang ditutupi beliau ditutupi dengan sehelai kain. Di hadis tuh ada nggak dibilang mandi berdua? Ada, tidak kan? Loh itu satu kamar mandi. Muhammad sedang mandi. Muhammad sedang mandi. Enggak, satu kamar ada nggak dibilang satu kamar mandi? Bang Juma, tolong jelasin Bang Juma. Biar pinter kayak itu Bang Juma. Juma lagi nggak mengerti apa-apa nih ya. Kamu yang nggak ngerti apa-apa. Yang kayak begini nggak akan Islam bisa menjawab. Kamar mandi dibilang-bilang satu kamar mandi kan aneh. Nih. Ini bukan gimana Juma asli kamu nih. Pertanyaan ngapain Fatimah itu satu kamar mandi? Ketika Muhammad Muhammad tengah mandi sementara Fatimah menutupi beliau dengan kain. Pertanyaannya yang ditutupin pakai kain itu apa yang ditanya Muhammad? Karena ada tamu di situ, ada tamu Nabi Muhammad dikasih pakaian. Jadi sebelumnya Fatimah bisa melihat bapaknya mandi begitu. Enggak, ini satu kamar mandi bareng. Fatimah ini nutupin Muhammad dari dekat. Dibilang di satu kamar mandi bareng di mananya di hadis tuh? Ini mandinya di mana dibilang? Ketika Fatimah dan Rasulullah satu kamar mandi di mana? Oke, sekarang otakmu yang nggak nyampe itu saya perjelas ya. Sementara Fatimah menutupi beliau, ini Muhammad mandinya di mana nih? Ini kan Muhammad tengah mandi. Muhammad mandinya di mana? Di mana mandinya? Zaman itu kamar mandi di mana? Biar aku aja. Muhammad mandinya di mana, Bro? Beliau tengah mandi. Mandinya Muhammad itu di mana sih? Di tengah jalan atau di mana? Di kamar mandi. Sementara Fatimah menutupi beliau. Kalau Fatimah menutupi beliau satu kamar mandi atau di luar kamar mandi? Itu. Nggak, saya tanya. Ini Fatimah menutupi beliau. Menutupinya ini satu kamar mandi atau di luar kamar mandi atau di luar rumah atau gimana? Ya di luar kamar mandi lah, sehabis mandi. Gimana caranya di luar kamar mandi terus dia menutupi Muhammad itu dengan kain? Gimana caranya? Dikasih sehelai kain kamu kira Muhammad itu ini? Kita minta tolong sama orang di luar. Tolong ambilin anduk. Muhammad itu badak. Kamu kira Muhammad badak? Ini saya kasih tahu nih, yang orang ngasih kain ketika lomba badak gitu. Ya, ini apa itu bro? Hewan apa tuh yang ada apa? Kasih kain terus badak atau apa itu? Atau sapi itu? Kok ke hewan sih? Ya, yang nyeruduk itu hewan apa teman-teman? Hewan apa? Enggak apa-apa. Banteng. Dengarin aja. Mereka itu cari celah untuk merusakin nama Nabi kita aja udah. Iya. Itulah masalahnya nggak tahu sejarah tapi langsung ambil asumsi. Nggak tahu soalnya bagaimana tapi langsung ambil asumsi. Emang Nabi lagi kayak begitu, bro. Soalnya otak mereka ini ke hewan kan lucu. Tiba-tiba ada hewan, dia nggak tahu tentang sejarah tapi ambil asumsi. Udah bilang Fatimah sama Nabi Muhammad satu kamar mandi. Nabimu disuruh nyeruduk, ditutupinnya dari jauh. Dia mandinya di sini, ditutupinnya di sini, mau ngapain?
Ya, kamu tahu dari mana ditutupinnya dari situ, tahu dari mana? Kamu ada hidup pada masa itu? Ada? Enggak kan? Di sini kalimatnya jelas. Iya, ada dibilang. Ada dibilang Fatimah sama Rasulullah satu kamar mandi. Ada nggak? Beliau dengan selekan ngapain anak perempuan sama bapaknya sendiri yang udah tua. Ini kan Fatimah ini umur 18 tahun. 18 tahun Dari lagi mana? kencang-kencangnya Tahu lagi Fatimah umur 18 dari mana, bro? Dia dibilang situ Fatimah umur 18. Oke, penaklukan kota Mekah tahun berapa? Bentar. Kiamat lu tadi yang bilang di kamar. Enggak tahu sejarah. Bilang Nabi Muhammad satu kamar mandi sama kota Fatimah. Mekah itu tahun berapa? Fatimah lahirnya tahun berapa? Kamu tunjukkan aja. Enggak usah sok-sokan memahami hadis umat lain. Kalau Saya nggak tahu apa-apa. Aduh, kamu masih belum belajar apa-apa, bro. Udah nggak usah kamu ini. Kamu yang Ustadzmu aja nggak ngerti apa-apa. Udah sok ambil asumsi dari hadis umat lain. Bentar kawan. Yang dibahas tadi mengenai di kamar mandi, sekarang kok malah menaklukkan kota Mekah. Lu ini aneh banget sih. Itulah. Iya, gini loh. Lu itu kalau ngomong jelas. Loh, Kita bahas kan enggak, bentar. Tadi yang kan kita bahas ditanya umur. Aduh, Loh, kamu ditanya umur. kalian terlalu banyak Itu kali aja nggak pertanyaannya. Yang satu aja belum Bukan tuntas, yang kalian nanya mau umur lari. teman kamu. Oke. Aduh, Yang kita bahas tadi tentang itu aja nggak nangkep. Yang pertama kan saya naik kemari mau bahas tentang Aisyah, udah dibahas, pindah lagi tentang mandinya Nabi kami. Sekarang kok malah penaklukan kota Mekah. Nanti habis itu kan temanmu tadi. Takutnya nanti kan temanmu. Tahu sejarah, nggak tahu tentang hadis, tapi bicara tentang hadis. Aku takutnya nanti habis ini ntar malah masalah hubungan ayahnya si Kiamat sama mamanya pun nanti mau dibahas. Kan aneh. Nanti mamanya lagi ke siapanya, Bapak itu aja nggak nangkep. abangnya. Temanmu tadi nanya umur, tahunnya itu Mekah, penaklukan Mekah kapan, itu bisa dapat umurnya dari situ. Gimana sih, itu aja nggak nyambung. Nah, ya udah lu tadi agak tell me ya, dimaklumi aja lah Islam tell me. Lu Di mana dibilang Nabi Muhammad sama Fatimah satu kamar mandi, di mana? Ada dibilang hadis tuh, ada nggak? Nah itu dia, mana? Buktikan tadi. Lihat mana? Jangan sampai pindah ya. Awas ya jadi pindah ya. Enggak usah sok-sok paham hadis, tapi bilang seolah-olah Fatimah sama Nabi Muhammad satu kamar mandi. Kamu dari hadis. Oke, tenang bro, tenang. Jangan kayak orang panik lah. Islam itu santai aja sama saya, ya. Ya, jadi kami santai. Iya, di situ Lu aja dari. Oke, tenang. Santai, bro. Iya, tenang, jangan panik. Di sini Muhammad dibongkarin kelakuannya kayak apa sama anaknya sendiri. Ya, kira-kira Fatimah itu nutupin apanya Muhammad dengan kain? Enggak, lo buka dulu ayatnya. Ketika Ummu Hani itu datang, lalu Muhammad mengatakan, siapa itu? Muhammad kan panik ngomong, siapa itu? Dengan suara kencang. Siapa itu? Ketika Ummu Hani itu kan mengucapkan salam dari luar. Tiba-tiba beliau bertanya, siapa itu? Lalu Ummu Hani menjawab, saya Ummu Hani. Barulah Muhammad bersabda, selamat datang Ummu Hani. Lo buka dulu di layarmu biar sama-sama kita baca. Bro, tadi kan udah dibacakan. Gimana sih kamu ini? Mana? Coba lagi. Soalnya tadi. Islam. Emang enggak ini ya, terlalu ini loh. Kalau kayak begini saking malunya minta diulur-ulur terus. Udahlah, kalian itu bertobat, jangan ngikutin seorang yang cabul. Enggak, bukannya. Jadi begitu kan, malu sendiri kan. Masalah itu seorang yang cabul. Kalau kita meneranginya ya harus ada, baru kita buat pertimbangan. Udah paham, bukan proses-proses aja. Tenang ya, jangan kejang-kejang ya. Iya, tenang, kalian tenang. Jangan motong-motong terus nih ya. Ummu Hani, ini kan Ummu Hani kan datang nih. Ummu Hani berkata, bacanya dari atas sampai ke bawah, bukan dari tengah. Diulangin terus ini loh. Di sini ya Ummu Hani itu menemui Muhammad. Iya. Lalu di sini biar aku yang baca. Nah, silakan dulu.
Biar gua baca, lu dengerin. Kalau nggak cocok nggak apa-apa. Itu tuh urusan pikiran lu. Ya Udah. on Aku kamu pergi yang nggak ngerti menemui. apa-apa kamu ngatain Ya. saya on. Bodoh kamu. Udah dengerin ya, anak baik dengerin ya. Aku pergi menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di tahun penaklukan kota Mekah. Aku menemui beliau ketika beliau tengah mandi. Beliau ini mandi telanjang atau gimana? Coba saya tanya saudarimu. Orang mandi telanjang atau enggak bro kira-kira? Kalau menurut aku nggak semua manusia itu mandi telanjang. Jangan asal jawab lu. Nggak semua manusia itu mandi telanjang. Mau pakai ya pakai ini ya, pakai sarung, pakai jaket gitu ya mandinya. Oke. Ya, pakai sarung. Logikanya gua aja mandi ya. Bukan telanjang, pakai celana, entah pakai kolor, entah pakai celana bola. Iya, jadi burungnya Muhammad itu nggak pernah dimandiin, ya. Dah. Sementara Fatimah menutupi beliau dengan mandi pakai baju, pakai celana, itu bukan mandi bro, namanya lagi ngerayain ulang tahun, disiram rame-rame. Kok disiram rame-rame? Iya, lagi ngerayain ulang tahun itu Muhammad itu, disaksin anaknya itu lagi disiramin sama anaknya. Ya, itu terserah pikiran lu ya. Ketika beliau tengah mandi, itu belum tentu dia pakai telanjang bulat gitu ya. Udah, paham? Belum tentu telanjang bulat. Itu asumsi dapat dari mana, bro? Ya, soalnya di ayat ini kita nggak tahu dia ini telanjang apa enggak kan. Jadi orang jangan ngarang. Orang mandi itu fungsinya untuk apa sih? Ya, untuk membersihkan tubuh. Nah, kira-kira burung Muhammad, pantatnya Muhammad itu nggak dibersihin ya? Lah, itu kan kita nggak tahu kayak mana. Dia telanjang apa enggak? Namanya orang mandi itu ya pasti telanjang. Masih aja kamu nggak percaya Muhammad telanjang di depan anaknya sendiri. Loh. Kok telanjang di depan anak sendiri, sementara Fatimah menutupi beliau dengan sehelai. Emang lu yakin? Kalau nggak telanjang ngapain sama Fatimah ditutupin pas Ummu Hani ini datang? Ini kan ditutupin karena Ummu Hani ini datang. Ya, dengar ini. Logikanya ya, saya kasih tahu logikanya biar lu paham ya. Ini kan yang datang menemui Nabi kita itu kan ke rumah. Emangnya dia cemlonos masuk ke rumah tanpa ada yang bukakan pintu? Otomatis kan Fatimah yang bukakan pintu nih. Kok Fatimah bukan pintu? Dari gimana sih kamu ini? Orang Ummu Hani mengatakan dia melihat Fatimah itu menutupi beliau dengan kain. Jangan kamu tambah-tambahin ceritanya. Di sini Ummu Hani itu berkata, ya, mengucapkan salam ya. Lalu ini Ummu Hani mengucapkan salam kepada beliau. Terus apa Muhammad? Siapa itu? Terus aku menjawab, saya Ummu Hani. Dia bersabda, selamat datang Ummu Hani. Nah, disitulah Ummu Hani itu melihat Fatimah itu menutupi Muhammad itu dengan sehelai kain. Nah, kenapa? Harusnya kamu mikir di sini. Kenapa Fatimah itu nutupin kain ke Muhammad? Ya karena Muhammad telanjang. Nah, pertanyaannya kenapa anak perempuannya itu ada di situ, ada di TKP? Ya karena Muhammad itu sedang bermain dengan anaknya sendiri. Bahkan mandinya ini adalah mandi junub. Mandi junub itu adalah mandi setelah berhubungan intim. Nah, artinya Muhammad berhubungan intim atau mandi bareng sama anaknya sendiri. Ngerti kamu? Makanya banyak penafsir-penafsir ini saya kasih tahu bro. Banyak penafsir yang mengatakan Fatimah ini adalah anaknya Muhammad yang Muhammad gauli sendiri, atau ada sendiri yang mengatakan Fatimah ini bukan anaknya Muhammad sebenarnya. Berarti ini logikamu. Berarti logikamu ini posisinya Fatimah sama Nabi kami ini dalam kamar mandi berdua gitu ya. Di sini Muhammad lagi mandi, Fatimah nutupin pakai selai kain. Ya udah satu TKP. Satu tempat. Buktinya mereka itu berhubungan intim mana? Tapi nggak ada di sini. Kan cuma menutupi sehelai kain.
Waduh, ini mandi junub. Nah. Tahu nggak mandi junub? Jadi enggak, bentar. Jadi logikanya gini aja ya. Lu masuk ke kamar orang tuamu, kalian berdua di dalam rumah, di dalam kamar sama ibumu, berarti Ini bukan di pemikirannya kamar, kalian bro, berdua. tapi ini di kamar mandi. Ini loh, di kamar mandi, di tengah mandi. Ya udah di apalah ya, di kamar mandi lah kalian berdua sama orang ibumu ya. Berarti kalian pikirannya ke situ ya. Loh, gimana sih? Lah kalau tiba-tiba anak gadis ya satu kamar mandi sama bapaknya sendiri, itu wajar nggak sih kira-kira? Lalu di sini ada orang datang tiba-tiba anak gadis ini nutupin pakai kain, itu kenapa panik? Panik ya? Kepergok. Panik. Paniknya di mana? Apa sih kamu itu mestinya mengakui ini tuh nggak normal. Mau bagaimanapun ini nggak normal. Bapak mandi sama anak perempuannya sendiri, anak perempuannya di situ sampai nutupin kain, disaksikan sama orang lain sampai diceritakan di dalam hadis. Itu sebenarnya aib. Ketahuan kan Muhammad selama ini ngapain aja sama anaknya sendiri. Memang kalau kamu mau saya kasih tahu, Aisyah pun mandi bareng sama Muhammad nih. Saya kasih tahu bro. Ini Aisyah nih. Aisyah itu mandi bareng nih. Nih ya, dalam Bukhari 224 ya. Ini hadisnya sahih, ya ijma ulama sahih. Di sini dikata Aisyah pernah berkata, aku pernah mencuci air mani dari pakaian Muhammad, ya. Bentar, ini yang air mani. Mana ya? Atau 290 nih. Bukhari 290. Ya ini nih betul nih. Bukhari 290 nih lihat. Kalau di sini Aisyah berkata, itu suara apa itu? Miss Esther suaranya Miss atau Nika? Enggak, kamu kotor otak kamu itu kotor, nge-seks otak kamu itu. Orang di dalam kamar mandi yang kotor misalkan. Itu nabimu kok. Yang kotor itu nabimu. Di sini Aisyah dan Muhammad pernah mandi bersama. Hei, sedangkan saya di mandi misalkan istrinya mandi bersama. Yang mandi bersama itu adalah istri sama suaminya. Lah di sini anaknya sendiri sama bapaknya ngapain mandi bareng? Dari orang nge-seks, kotor otak kamu itu. Nabimu itu loh mandi sama anaknya sendiri, mandi junub itu ngapain? Yang kotor itu nabimu. Saya tuh jijik kok ngeliatnya. Kok jadi saya yang disalahin? Nabimu yang kamu salahin. Saking kotornya nabimu, kamu sampai ngomong saya yang kotor. Emosi kan kamu? Jadi muslim itu sekarang itu benci sekali sama nabinya sendiri. Sampai-sampai yang bacain pun dibilang kotor pikirannya. Orang saya bacain kok, bukan saya pelakunya. Nggak pernah saya kayak begini. Waduh parah. Nggak pernah saya kayak kelakuan kayak begini bro, kayak kelakuan Muhammad nih. Iyalah. Ayo. Ketika beliau tengah mandi, sementara Fatimah menutupi beliau dengan selai kain. Kalau menurut lu gimana pandangan lu? Wah, jangan otak lu ngesek ya. Nah, emang Muhammad otaknya gini loh. Kalau menafsirkan ini ya, atau membaca aja, memahami itu dengan otak Muhammad yang memang suka ngeseks, ngeliat anak umur 2-3 tahun aja mau dikawinin. Gimana bro mau ngomongnya? Nggak ini. Kapan anak 2-3 tahun dikawinin? Kapan? Mana tadi kan udah ditunjukin. Waduh. Hah? Pengen bukan dikawinin. Ada ingin. Kalau nggak tahu tentang hadis, nggak usah sok-sokan tahu. Pak, bukan dikawinin. Ingin dikawini, jangan ilangin satu. Ingin. Nih ya, aku tunjukin Pak, biar kamu ngerti. Jadi Muhammad lihat anak umur 2-3 tahun aja udah membayanginnya itu. Seandainya dia sudah balik pasti akan dikawin. Fatimah di mana? Dibilang mandi bersamanya di mana? Kalau Aisyah ada tadi dibilang mandi bersama karena istri. Kalau Fatimah mana? Ini melihat anak umur 2-3 tahun yang baru disapi, Muhammad udah membayangkan nih. Seandainya Putri Al-Abbas yang masih baru selesai ngempeng ini ya, baru selesai ngempeng, baru selesai disapi.
sudah dewasa ya, sudah balik. Sedang aku masih hidup, pasti akan kukawini dia. Muhammad lihat anak kecil aja udah bayangin dia dewasa, apalagi melihat anaknya yang udah dewasa, anaknya yang montok. Loh, makanya surga kalian itu kan surga dengan wanita-wanita berdada montok, anak 3 itu. Itu kan hasil pemikiran Muhammad. Mana ada ajaran sebelumnya surga Wiwi itu, nggak ada. Surga Wiwi itu ya baru Muhammad. Muhammad ngajarin surga memecah perawan, surat berapa itu? Surat 56 ya. Ayat 35 sampai 36. Memecah perawan tentang surga. isi Al-Quran sama isi hadis nggak usah sok-sok tahu. Nggak usah langsung Bro, saya kasih tahu ya, nih supaya kamu tahu, bro, supaya kamu tahu. Saya itu sudah baca ratusan literatur Islam. Iya, bahkan kamu baca literatur Islam, kamu tidak paham isinya. Kamu tidak paham isinya, cuma mengambil kesimpulan sendiri. Saya kasih tahu, bro. Ini literatur hadis saya, ya. Nih, bahkan kamu aja pernah baca nggak, bro? Asbabul Wurud. Kamu ini literatur yang belum saya baca juga banyak. Ini ratusan buku, ini 10 giga lebih nih. No. Sampai sejarah perkembangan bahasa Arab, sampai strategi politiknya Muhammad, itu saya pelajari, bro. Kamu udah belajar kamu apa? pelajari tapi kamu ambil kesimpulan sendiri. Makanya Kamu udah otak belajar kamu nggak apa? nyampe. Loh, Kamu yang nggak ambil nyampe kesimpulan otakmu kok sendiri. jadi saya yang kamu salahkan. Kamu udah belajar apa? Fikih kamu belum ngerti, ilmu hadis kamu belum bilang banyak ngerti. tafsir yang bilang Fatimah kan dibuat sama Nabi Muhammad. Mana tafsirnya? Coba kasih tunjuk. Kamu sahabat Muhammad, kamu udah baca apa? Kamu ini kan mau ini. Kamu aja harus tahu Kiai Hajimu aja. Saya tunjuk. Dibilang Fatimah sama Rasulullah mandi bersama. Ya memang benar kok. Aduh, Dari mana? ya. Mana ada dibilang? Jadi begitu bang, itu semua data, fakta bang, data yang kita buka. Fakta di mana? Tugas kalian memberikan fakta data ke kita. Itu baru diskusi sehat, bukan mengkonter lewat congor. Kita nggak ada bernarasi, kita bacakan narasi kalian, buku kalian. Iya, bacain narasi tapi tidak paham isinya. Langsung Di luar konteks bang, paham nggak? Iya, kita di luar konteks, paham nggak paham. Kita bacakan buku kalian yang kita baca. Ya udah, kalau paham di luar konteks, kenapa bebal otaknya? Bang. Kenapa kalau kita bilang Fatimah mandi berdua sama Rasulullah, kenapa tetap dibilang mandi berdua? Di mana ada dikatakan di situ? Bang, kamu pernah nggak menemukan di lingkungan kamu atau dengar cerita bapak-bapak mandi, anak gadisnya yang nutupin, ada nggak? Kamu tahu konsep nutupin itu? Kamu tahu senilai kain orang Arab zaman dulu? Iya, itu namanya jubah. Tahu jubah? Ya, kalau tertutup menutupi itu perlu memberikan ditutupi pakaian nggak? kepada Nabi, bukan kok menutupi kok memberi pakaian? Kan sedang mandi, masa sedang mandi diberi pakaian? Sebelum mandi pakaiannya dikasih betul. Ini sedang mandi. Bagi kamu Fatimah sama Nabi Muhammad mandi berdua betul? Tunggu dulu. Kalau sedang mandi, ada sedang mandi diberi pakaian? Ya ada. Sebelum mandi diberi pakaian betul. Kamu kita tidak tahu sama-sama zaman dahulu bukan gimana? Begitu datang, ada yang datang, halo, langsung diberi pakaian untuk menutupi. Pakai logika dong, Pak. Iya kan, untuk menutupi Nabi Muhammad sehabis mandi, karena itu ada tamu yang datang. Kenapa ditutupi? Ya, karena jadi telanjang, keluar rumah telanjang. Kenapa ditutupin? Karena terbuka, karena terlihat, betul kan? Iya, karena terlihat. Iya, makanya ditutupi. Karena ada yang menonjol.
Ya karena ada yang menonjol bakat maksudnya. Lagian tunggu Bakatnya dulu Muhammad ya. menonjol. Mereka tahu juga ya itu mandinya mandi junub ya. Mereka tahu ya itu mandi junub ya. Sama yang host nih tadi dibilang. Ceritanya gini loh Pak, Bapak 04. Kenapa ya bisa seseorang diketahui mandi junub? Dilihat atau dia memberitahu? Mandi junub di mana dikatakan di situ? Di mana ada dikatakan mandi junub? Baca. Bahasa Arabnya kamu baca mandi apa itu? Coba kamu baca sendiri aja deh hadisnya coba. Kamu baca sendiri biar kamu ngerti. Junubi tahu kamu artinya apa? Iya, mandi junub bukannya mandi besar wajib. itu enggak mesti mandi besar itu mandi wajib enggak mesti habis bersetubuh. Bisa jadi habis mandi basah sama ingin mengerjakan sholat Cari tahu dulu aja bro, mandi junub itu apa? Coba googling kamu. Janganlah semua kamu ngeyel tanpa tahu. Masa gara-gara kamu mau menghindar kamu jadi mandi junub kamu karang-karang bro. Mandi junub itu apa? Kamu nggak tahu isi kesimpulan hadis itu, tapi kamu langsung bilang-bilang. Kan lompat lagi. Mandi junub itu apa sih? Sama Fatimah. Bro, mandi junub itu apa? Untuk apa? Untuk menghilangkan hadas kan? Iya. Untuk menghilangkan hadas besar. Lah ya, apa itu? Hadas besar itu apa? Hadas besar itu ya sehabis kita mengeluarkan sesuatu. Nah, setelah melakukan hubungan intim. Tapi mandi junub hubungan itu, intim, mandi besar itu. Bisa orang habis mimpi basah dan seterusnya. Ini kan pemahaman kalian, habis keluar mani. Jadi poinnya itu habis keluar mani, gitu aja deh. Makanya orang mandi junub. Nah, Muhammad mandi junub sama anaknya itu habis anaknya mandinya Muhammad gitu. Mandi junub itu tidak dibebankan untuk hanya keluar mani saja, banyak. Mandi besar mau sholat boleh. Mana tunjukkan datanya bro. Bukan keluar mani. Ayo mana? Gak ada. Coba tunjukin. Mandi junub bukan karena keluar mani mana? Saya mau tanya dulu sebelum enggak. Tunggu junub dulu biar clear. Kamu mau membuyarkan makna. Coba silakan coba. Kamu mau menyembunyikan makna. Sekarang coba kasih data mandi junub itu bukan yang itu. Ayo. Iya. Masa dimuncratin ke anaknya sendiri itu kan namanya ini ya. Dibilang dimuncratin ke anak sendiri di mana? Di hadis itu. Iya, kalau habis mandi junub sama anaknya ngapain? Kamu nggak ngerti hadis, tapi kamu bilang kesimpulan kamu sendiri. Kamu bilang tunggu dulu. Junub itu mestinya apa? mandi junub itu sama istri bukan sama anak. Gimana sih kamu ini? Ada dibilang mandi junub itu sama anak. Ada di situ dibilang mandi Nabi Muhammad itu bersama Fatimah. Ada nggak dibilang? Nggak percaya, kamu baca sendiri makanya kan saya udah kasih tahu hadisnya, buka sendiri. Tadi kamu bilang tafsirnya banyak. Iya, kamu baca sendiri deh. Mana tafsirnya? Pikiran lu gimana sih Islam? Pikiran lu gimana sih? Masa anak sama bapak mandi junub itu ngapain mereka berdua mandi? Dibilang Fatimah sama Nabi Muhammad mandi junub, di mana? Lu sama mama lu berdua mandi. Pikiran lu di mana? Lu sama mama lu berdua mandi, pikiran lu di mana? Mama lu lagi telanjang, lu pakein baju, lu tutupin. Pikiran lu di mana? Enggak, di hadis itu ada nggak dibilang Fatimah sama Nabi Muhammad mandi? Ada. Ada. Kamu baca Tirmizi 2658. Kamu baca bahasa Arabnya. Mandi apa di situ? Mandi junub. Baca. Kamu tahu tafsirnya? Kamu tahu tafsirnya nggak? Kamu tafsir itu bukan ayat Al-Quran, Bahlul. Nah ya. Tafsir syarah kali. Mama lu lagi mandi, lu tutupin pakai baju. Pantes gak kayak begitu? Pikiran lu di mana coba? Dengkul. Mingkem. Pikiran itu. Jangan hae-hae. Gak pakai hae-hae. Lu udah gede, lu udah bujang. Mama lu mandi, lu tutupin pakai kain. Logika lu di mana? Iya, pikiran lu di mana? Mama aku mandi. Ya. Ada tamu. Ada tamu, lu pakein baju. Sedangkan mama aku nggak pakai apa-apa dalam kamar lu pakein mandi. baju. Habis itu disuruh ambilin sesuatu pakaian, terus lu pakein baju.
Terus lu pakein baju Siapa mama yang lu. bilang pakaian baju? Ya, teman-teman ya. Jadi kita bisa melihat ya bagaimana kualitas-kualitas mereka para debater polemikus itu ya, kawan-kawan ya. Ketika dibukakan data-data tentang nabinya, mereka justru malah kelimpungan, kawan-kawan. Mereka hanya bisa memojokkan, bahkan menghujat, ya kan. Tapi kita jelas, data-data kiamat valid sekali, tapi mereka kepanasan, kawan-kawan. Ya itulah ya kualitas mereka itu, teman-teman ya. Kalau ditunjukkan datanya mereka, pada nggak bisa bantah itu ya mereka itu ya. Oke guys, terima kasih teman-teman semua sudah bergabung di channel ini. Kiranya apa yang kalian lihat, kalian dengar, itu menolong kalian untuk memahami siapakah yang layak untuk kita sanjung, kita sembah. Oke, kita jumpa lagi dalam video berikutnya. Salam dari Bang Joel. Tuhan Yesus memberkati kita. God bless you guys.